bagaimana cara kita belajar literasi. Sebelumnya Bapak Ibu, saya perkenalkan diri, saya Merita Diana. Saya ketua komunitas belajar di SMP 2 Tanjung Raja. Bapak Ibu, SMP 2 Tanjung Raja ini saya izin share screen ya. Oke, saya izin share screen. Terlihat belum ya? Belum ya? Sebentar, saya tampilkan dulu. Ini sepertinya sinyal saya. Terlihat ya Bapak Ibu? Terlihat ya? Insyaallah ya. Oke. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi hari ini ya, ini sambil saya izin dulu, sebelumnya saya izin menghentikan ada yang masuk. Saya minta bantuan teman-teman ya, saya jadikan admin dulu ya, biar saya enak menyampaikan. Mohon bantuannya pada yang lain yang hadir di sini nanti, seperti Bu Dwi misalnya ya. Nanti kalau ada teman-teman yang masuk diizinkan gitu. Saya akan jadikan rekan penyelenggara. Nah, Bu Dwi bisa, Bu Ningsih juga. Caranya tinggal diklik saja kalau ada yang mau masuk gitu ya. Bu Sri Purlinda juga bisa ini. Bu Emma juga bisa. Kita saling kolaborasi saja. Oke, jadi tidak berpengaruh ya. Nah, sini terlihat Bapak Ibu ya. Jadi hari ini sebenarnya saya alhamdulillah sangat bersyukur ya, karena bisa menghadirkan narasumber kita yang memang mumpuni di bidang ini, karena di sekolah kami ya, ini sekolah kami. Tidak tampil. Oh ya, lambat deh. Sebentar. Nah, inilah lambat. Nah, ini sekolah kami Bapak Ibu. Jadi kalau dari luar itu tampilnya seperti ini. Hanya berupa ya sekolah di pedesaan, dan ya suasananya asri ya, mewah ya, mepet sawah gitu. Tapi sekolah kami sudah mengajak rekan-rekan guru untuk belajar gitu ya. Ini suasananya dengan keadaan ya SMP 2 Tanjung Raja itu ya punya lab komputer yang terbatas ya, tapi masih bisa untuk mengajak teman-teman untuk berbagi gitu. Dari mulai yang sangat sederhana. Terus SMP 2 Tanjung Raja itu sudah menerapkan budaya positif ya, sudah menerapkan 5S. Walaupun belum maksimal tapi sudah mencoba ya. Lalu kami juga memiliki kebudayaan ya, kami juga anak-anaknya sudah berani tampil walaupun belum maksimal, tapi mereka alhamdulillah sudah mau ya tampil dan menjadi diri mereka sendiri gitu ya. Tetapi PR kami di sini gitu. Nah, raport pendidikan kami di literasinya masih merah, ditambah numerasi ya, tapi satu-satu maksudnya. Nah,
malam inilah Bapak Ibu yang sama dengan kami, dengan sekolah kami, mari kita sama-sama belajar gitu ya. Ini saya meminta bantuan kepada Ibu Emma sebagai narasumber kita hari ini. Beliau merupakan guru SDN Rejosari, Kota Bumi, Lampung Utara, dan penggerak komunitas sekolah digital. Nah, nanti perkenalan lebih lanjut mungkin dengan beliau. Beliau juga sudah lebih paham ya tentang materi kita hari ini, itu pembelajaran literasi. Bagaimana sih literasi itu di sekolah itu? Apa hanya membaca saja? Apa mau bagaimana gitu? Harapan kami di sini, kami bisa menerapkan literasi yang baik dan benar itu, sehingga kami bisa memperbaiki awalnya ini rapor pendidikan, tapi kedepannya kami bisa menerapkannya dengan maksimal, khususnya untuk murid-murid kami. Mungkin dari segitu ya dari saya. Waktu dan tempat saya langsung persilakan kepada Ibu Emma untuk mengawali berbagi praktik baiknya tentang pembelajaran literasi di sekolah. Kepada Bu Emma saya persilakan. Terima kasih Bu Narita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik, saya panggil teman-teman saja ya Bapak Ibu. Baik Ibu, izin saya screen dulu. Silakan Ibu. Mengganggu tidak? Coba saya. Oke. Sebentar. Apakah sudah terlihat Ibu? Belum ya? Oh ya, ini. Belum. Oh iya, proses. Baik Bapak Ibu, izin sebelum saya presentasi, ada beberapa hal yang akan saya tampilkan di sini. Tadi perkenalan sudah, nama saya Emma Suryana, saya dari SD Negeri 1 Rejosari. Beneran waktu itu saya mengikuti literasi dari penggerak. Bapak Ibu, ini sedikit berbagi praktik baik yang saya lakukan di sekolah. Jadi di sekolah saya itu sudah 1 bulan yang lalu itu mengadakan writing camp. Jadi di situ itu kita camping sambil menulis. Jadi Bapak Ibu bisa nanti kalau mau ingin meniru kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah, jadi nanti anak-anak itu dijaring siapa-siapa yang nanti paham dan ingin melakukan penulisan, bisa berupa puisi, cerpen ataupun pantun dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak itu saya petakan. Setelah saya petakan, mereka diajak untuk membuat tulisan di malam. Jadi saya mengundang beberapa rekan yang paham di bidang penulisan, seperti rekan dari sekolah saya sendiri, dan kemudian saya juga mengajak karena saya tidak mungkin mendatangkan rekan-rekan yang dari luar daerah seperti di Pulau Jawa sana, karena memang di Pulau Jawa sana mereka lebih aktif dalam melakukan literasi. Jadi saya adakan writing camp, kemudian di sana diajarkan anak-anak bagaimana mencintai dalam menulis. Artinya mereka suka menulis, mereka bisa membuat sebuah tulisan walaupun hanya 1 kata dalam sebuah tulisan ataupun cerpen yang mereka buat. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya setelah mereka melakukan penulisan, saya membentuk komunitas di sana. Jadi artinya komunitas di situ artinya anak-anak itu dipilih ketuanya yang selama 2 hari 1 malam itu menginap, membuat komunitasnya. Jadi ada komunitas writing camp. Sudah ada juga Bu Merita di platform Mereka Mengajar, boleh Bapak Ibu cek gitu. Jadi nanti di sana itu anak-anak saya yang ikut andil dalam bagaimana cara menulis. Jadi mereka sudah ada pertemuan, alhamdulillah, itu setiap hari Jumat. Jadi di setiap hari Jumat mereka mengumpulkan tulisan-tulisan
yang dihasilkan oleh mereka sendiri. Kemudian tulisan-tulisan tersebut ada tim yang untuk merevisinya. Jadi tulisan tersebut ada revisinya. Kemudian nanti ketika tulisan-tulisan tersebut sudah maksudnya sudah memiliki sebuah yang pantas dikatakan bisa dikatakan layak, dibuat antologi puisi atau antologi pantun atau antologi cerpen seperti itu. Alhamdulillah sudah ada beberapa karya puisi ini sedang dalam proses untuk dibuat antologi puisi seperti itu. Jadi ketika mereka sudah ada puisinya, nanti rencana saya puisi tersebut, kumpulan puisi tersebut akan ditaruh di perpustakaan sekolah. Jadi ketika mereka tulisan saya itu gitu seperti itu. Sebenarnya berawal dari mimpi hanya sebenarnya kan anak SD pasti nggak bisa nih seperti ini, biasanya hanya anak-anak SMP atau SMA, tapi saya yakinkan mereka pasti bisa, dan sekarang sudah on proses untuk tahap penyuntingan naskah. Jadi Bapak Ibu nanti bisa meniru kegiatan yang saya lakukan di sekolah tersebut. Ini sedikit cuplikannya, mungkin nanti Ibu Bapak bisa lihat di channel saya seperti itu, apa saja yang dilakukan oleh anak-anak saya waktu mulai ini. Oke, Bapak Ibu nanti bisa melihat sendiri ya Bapak Ibu di dalam channel tersebut. Jadi tadinya saya harapannya Bapak Ibu bisa meniru, karena untuk menumbuhkan daya literasi siswa-siswa itu sesuatu hal yang paling sulit menurut saya. Bagi anak SD disuruh nulis 5 menit sudah bosan, masa nulis, males lah seperti itu. Jadi triknya dan caranya yang saya lakukan seperti itu. Kemudian ada juga Bapak Ibu praktik baik yang saya lakukan itu karena anak-anak itu jenuh, tidak mau ke perpustakaan. Jadi perpustakaannya itu sekarang saya fasilitasi bersama Bapak Kepala Sekolah untuk membuat perpustakaan yang ada AC-nya gitu. Jadi anak-anak kan senang kalau di sekolahnya ada AC-nya, perpustakaannya sejuk ya, seperti itu. Jadi anak-anak masuk ke dalam perpus itu paling senang sekarang. Kenapa? Karena situasinya nyaman gitu. Memang benar Bapak Ibu, yang paling utama untuk mengajarkan anak berliterasi itu tempatnya terlebih dahulu nyaman. Tapi tidak harus perpustakaan yang ada AC-nya, tidak. Saya tidak merekomendasi seperti itu. Bisa saja Bapak Ibu atau Ibu Merita di sekolahnya bisa buat perpustakaan alam. Artinya nanti dibuat perpustakaan yang tapi nuansanya seperti alam, seperti itu mungkin. Nah, di perpustakaan itu juga Ibu ada namanya pohon literasi perpustakaan. Jadi di dalam pohon itu sudah ada barcode. Nah, barcode itu berisi tentang bagaimana pengunjung yang ada di sana gitu. Jadi siapa yang rajin datang ke perpustakaan gitu, namanya akan terpampang di barcode di pohon literasi tersebut. Jadi ada pohonnya, terus nanti tinggal difoto gitu. Sebenarnya ini belum landing ya Bu ya, sedang
sedang dalam on proses gitu. Jadi ketika dilakukan seperti pohon itu, di dalam pohon itu ada barcode-nya. Jadi anak-anak itu suka, ih saya ada loh nama saya di pohon perpustakaan seperti itu. Jadi hal tersebut yang bisa kita harapkan bisa kita lakukan, bisa kita giatkan di sekolah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, izin saya screen dulu. Tadi saya memberikan sedikit pengantar biar Bapak Ibu lebih semangat belajar tentang literasi. Ternyata literasi sederhana ini dan literasi itu sebenarnya bisa kita lakukan secara bersama-sama dan bisa kita tingkatkan secara bersama-sama, dimulai dari kelas-kelas kecil kita, kemudian lingkup kelas-kelas masing-masing sampai dengan lingkup sekolah dan sampai dengan lingkup kabupaten dan lain sebagainya. Seperti itu ya Ibu Bapak ya. Baik Bapak Ibu, apakah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat? Oh, Belum. Ya, tunggu sebentar. Baik. Sekarang sudah terlihat Ibu? Sudah. Baik Ibu. Judul hari ini adalah tadi penghantar saja, berbagi praktik baik yang saya lakukan di sekolah. Baru 2 Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti bisa lebih baik. Pertama, meningkatkan literasi di sekolah. Mengapa kita perlu meningkatkan pembelajaran literasi? Kita tanya dulu terhadap kita pahami dulu apa itu pembelajaran literasi. Jadi literasi di sini yang pertama adalah keterampilan bahasa yang meliputi pengembangan kemampuan membaca, menulis, berbicara yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pemahaman konten, memahami dan menganalisis informasi yang ditemui dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan internet. Selanjutnya adalah kemampuan kritis, mampu mempertanyakan, mengevaluasi, dan menerapkan pemikiran kritis terhadap informasi yang diterima. Jadi ini yang pokok penting, apa itu pembelajaran literasi Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bukan hanya sebagai pengetahuan, sudah anaknya kelas sudah bisa baca satu kelas, sudah bisa baca satu sekolahan, sudah pintar menulis satu sekolahan, sudah pintar membaca dan menulis dan serta berbicara satu SMP Tanjung Raja misalnya. Bukan seperti itu Bapak Ibu, tetapi lebih ke arah ke kontennya, bagaimana dia memahami informasi terhadap buku, artikel, dan internet. Biasanya mungkin anak-anak ini salah kaprah. Jadi ada juga namanya Ibu literasi digital Bapak Ibu. Jadi literasi digital ini bagaimana anak-anak mampu mengelola informasi tersebut sehingga anak-anak bisa menerima, oh seperti ini harusnya gitu, sehingga karena anak-anak ini hidup di zaman milenial atau generasi Z yang dengan mudah bisa mengakses semua informasi, bahkan dengan sangat mudahnya informasi yang kita kecepatan tangan itu lebih cepat dari mulut gitu. Jadi belum nyampe sih sudah sampai di sebelah sana, betapa canggihnya alat komunikasi yang digital seperti itu. Nah, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada mereka tentang bagaimana memahami internet tersebut. Lalu berikutnya adalah kemampuan kritis. Artinya di sini Bapak Ibu, anak-anak kita diharapkan dapat mengevaluasi dan menerapkan pemikiran kritis terhadap informasi yang diterima. Jadi tidak menelannya secara mentah-mentah. Artinya setiap informasi yang diberikan, setiap informasi yang disampaikan oleh setiap orang, wajib kita bagaimana caranya mereka menerima itu secara kritis gitu. Itu tugasnya Bapak Ibu, itu tugas kita semua sebagai guru di sekolah, sebagai orang tua di rumah kita masing-masing. Baik, kita lanjut komponen-komponen pembelajaran literasi. Jadi meliputi membaca, menulis, dan berbicara. Ini mungkin saya tidak perlu panjang lebar, Bapak Ibu mungkin sudah memahami, apalagi kalau ada guru bahasa Indonesia mungkin lebih paham tentang hal ini. Jadi tidak hanya sebatas membaca, menulis, dan berbicara. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana strategi pengajaran literasi itu? Yang pertama Bapak Ibu model pembacaan suara. Artinya bagaimana? Di dalam model pembacaan suara ini, guru membacakan teks dengan intonasi yang tepat, mengajarkan pemahaman konten, mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam membaca secara bergantian. Bapak Ibu bisa menerapkannya di dalam kelas hal-hal ini untuk menumbuhkan cinta
terhadap kegiatan dari literasi tersebut. Lalu melibatkan diskusi. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau meng-ATM sekolah saya, di sekolah saya itu sudah ada alur dari pembelajaran. Jadi setiap kelas dan guru itu wajib melakukan diskusi gitu. Jadi artinya setiap kelas itu wajib presentasi, wajib diskusi, wajib tanya jawab antar siswa untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis serta dapat berbicara di depan orang banyak, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya proyek kolaboratif. Nah, ini Bapak Ibu yang paling penting. Membawa siswa untuk bekerja sama dalam proyek-proyek literasi untuk memperluas pengetahuan mereka dan meningkatkan kemampuan kerja tim. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu di awal, bahwa ini salah satu strategi pengajaran literasi yang saya lakukan, yaitu membuat camp writing tadi, bagaimana anak-anak itu melaksanakan proyek. Wah, anak kita ini ada proyek nih, kita akan membuat bagaimana puisi-puisi yang kalian biasa tulis itu menjadi kumpulan puisi. Kita kerja tim, nanti ada tim yang seleksi, ada tim yang setiap hari masuk ke dalam kelas-kelas untuk untuk menagih puisi-puisi yang mereka wajib setorkan setiap hari. Nah, ini Bapak Ibu kesulitan dalam pembelajaran literasi dan cara mengatasinya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa keterbatasan sumber daya itu hal yang paling penting, bagi di sekolah-sekolah yang jauh dari internet, jauh dari listrik dan sebagainya. Bagaimana bisa mendapatkan akses ke buku, materi pembelajaran dan fasilitas pendukung lainnya. Jadi Bapak Ibu kadang mereka bagaimana mau berliterasi kalau buku saja tidak sampai ke dalam mereka, jangankan mau membeli buku, internet pun tidak ada gitu. Jadi bagaimana trik dan cara kita Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu bisa melihat buku-buku yang ada di sekolah-sekolah Bapak Ibu, tapi bisa bayangkan bagaimana buku-buku yang tidak ada dan tidak bisa dilihat oleh anak-anak di pedalaman Papua, mungkin jangankan mau lihat buku, baju mungkin mereka tidak punya gitu. Jadi ini kesulitan dalam pembelajaran literasi. Lalu tingkat minat yang rendah. Nah, ini Bapak Ibu yang paling dominan dalam pembelajaran siswa. Ini yang saya temukan di sekolah saya terutama. Anak tidak mau menulis, anak enggan untuk membaca. Kalau sudah disuruh menulis nih Bapak Ibu ya, pengalaman saya di kelas, ibu capek, ibu pegel, seperti itu. Jadi memang benar-benar harus ekstra kuat gitu, bagaimana kita meningkatkan mereka untuk bisa lebih optimal lagi bagaimana tentang menulis, membaca dan berbicara di dalam kelas. Bahasa kedua, menerapkan strategi dan dukungan tambahan untuk siswa yang mempelajari literasi dalam bahasa kedua. Jadi begini Bapak Ibu, kadang ada anak yang literasinya itu bahasa keduanya itu bukan bahasa Indonesia gitu. Bahasa pertamanya itu bukan bahasa Indonesia, tetapi bahasanya adalah bahasa daerahnya. Atau di tempat saya nih Bu ya, anak-anak di kampung tempat saya sana itu bahasa pertamanya itu bahasa Lampung gitu. Sehingga akan menyulitkan kita dalam pembelajaran literasi itu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengevaluasi kemampuan literasi? Yang pertama adalah tes membaca. Jadi Bapak Ibu nanti praktik di kelasnya bagaimana membuat tes membaca. Jadi mengukur pemahaman dan interpretasi siswa terhadap teks tulis dan visual. Nah, jadi anak-anak sekarang ini kan suka dengan visual. Jadi mereka dibuat tes membaca, siapa yang bisa membaca teks visual ini, tetapi ditampilkan dalam bentuk teks tulis dan visual, sehingga membuat anak itu merasa wah seperti ini gitu, belajar ternyata semudah ini belajar bisa membaca, seperti itu. Kalau tugas menulis, siswa meminta siswa untuk menghasilkan teks tulisan yang jelas, terstruktur dan berkualitas. Nah, ini tadi Bapak Ibu, bagaimana upaya kita sebagai seorang guru untuk meminta mereka mencintai dalam hal menulis, menumbuhkan semangat untuk menulis gitu. Bisa diajak keluar, anak-anak coba tuliskan pembelajaran yang paling barang yang paling kalian sukai. Kalau saya seperti itu Bu, coba kalian ambil barang yang kalian sukai, lalu kalian tulis apa itu barang secara garis besar yang kalian pahami. Mungkin ini kalau saya Bapak Ibu, saya yakin yang di sini luar biasa hebat, pasti sudah biasa apalagi guru bahasa Indonesia bagaimana
cara siswa cara seorang guru memotivasi siswa dalam menulis. Lalu presentasi lisan, mengevaluasi kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide secara lisan dengan jelas, terorganisir, dan kohesif. Jadi ini Bapak Ibu yang paling penting, artinya anak-anak itu bisa mempresentasikan. Awalnya Bapak Ibu saya sempat berpikir, oh ini sebenarnya tidak bisa nih kalau anak SD saya buat presentasi, apalagi kelas 4 gitu. Sesuatu hal yang tidak mungkin gitu yang bisa saya terapkan. Awalnya memang iya Bapak Ibu, sungguh sangat sulit saya melakukannya karena saya harus ekstra kuat mengajarkan mereka, jadi memberikan pemantiknya itu memang luar biasa ketika anak-anak presentasi. Jadi ketika mereka sudah presentasi biasa dilakukan, itu menjadi pembiasaan setiap hari dalam proses pembelajaran, maka hal tersebut akan bisa membuat mereka, oh saya bisa presentasi, saya mampu nih presentasi gitu, karena dilakukan setiap hari dan menjadi pembiasaan di sekolah. Seperti itu Ibu. Nah, alasan literasi penting ditingkatkan ini Bapak Ibu, mengapa kok kita susah ya selain rapat pendidikan yang disampaikan oleh Ibu Ketua dan Ibu Kepala Sekolah tadi, kenapa literasi itu penting ditingkatkan? Yang pertama, Indonesia itu peringkat ke-62 dari 70 negara di dunia. Bayangkan Bapak Ibu, kita peringkat 62 literasi terendah di tahun 2023 gitu. Lalu Lampung peringkat kedua dengan tingkat literasi paling minim. Jadi Lampung itu nomor 2 di tingkat provinsi. Dan Lampung Utara Bapak Ibu, khususnya untuk Lampung Utara itu peringkat 2 dari bawah setelah pokoknya peringkat 2 dari bawah dari beberapa kabupaten di Lampung Utara. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan bahwasannya tingkat literasi kita itu bukan hanya di sekolah-sekolah Bapak Ibu, tetapi menjadi problem di seluruh dunia gitu. Bahkan di seluruh Indonesia ini literasinya paling bawah, peringkat ke-62. Jangankan mau peringkat 40, 30 ataupun 20, kita bahkan peringkat kedua. Ini bagaimana Bapak Ibu? Ini tugas kita bersama, sama-sama kita bergandeng tangan, sama-sama kita berkolaborasi bagaimana meningkatkan literasi tersebut di dalam kelas-kelas kita, di dalam sekolah-sekolah kita dan lingkup luar sekolah-sekolah kita yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Ini penerapan kemampuan literasi di dunia nyata. Ini Bapak Ibu ya, dalam pendidikan, peningkatan literasi memungkinkan siswa untuk berhasil dalam studi akademik, memperoleh pengetahuan yang mendalam dan mengembangkan keterampilan kritis. Ini mengapa kemampuan literasi itu penting. Jadi bagaimana menerapannya? Itu yang pertama Bapak Ibu, dalam pendidikan ini anak-anak itu bisa berhasil dalam studi akademiknya, memperoleh pengetahuan yang mendalam dan mengembangkan keterampilan kritis. Karena ketika kita sudah memahami tentang literasi, anak-anak kita jadi kritis. Oh nggak bisa seperti itu loh Bu, ini nggak benar sebenarnya informasi yang disampaikan oleh berita ini hoax ini, seperti itu Bapak Ibu. Dalam pustaka, kemampuan literasi memungkinkan individu untuk mengeksplorasi pengetahuan di pustaka, mencari informasi yang dibutuhkan dan menikmati karya sastra. Nah ini biasanya kita lakukan di perpustakaan ya Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin bisa menambah koleksinya di perpustakaannya, seperti itu. Bu, bagaimana nih kalau seandainya perpustakaannya tidak memadai atau tidak ada uang untuk mengakomodir buku-buku yang ada di perpustakaan? Saya ada trik jitu Bapak Ibu yang saya lakukan di sekolah, itu membuat, mungkin Bapak Ibu sudah ada semua pojok baca ya Bu ya, tapi buku-buku itu koleksi dari anak-anak didik. Lalu kemudian di dalam pojok baca itu Bapak Ibu saya buat barcode gitu. Jadi memang anak saya diwajibkan membawa HP di hari Kamis. Jadi di barcode itu ada buku-bukunya. Jadi mereka tinggal klik scan barcode-nya, kemudian tinggal diklik dibuka bagaimana buku ini gitu. Seperti apa buku ini yang ada barcode-nya ini, seperti itu. Sehingga mereka bisa dengan mudah mengakses buku, tidak harus membeli buku gitu. Mereka bisa mengakses barcode yang ada di pojok baca kelas, seperti itu. Oh iya Bapak Ibu, di dalam pojok baca itu ada buku-buku anak-anak yang memang saya wajibkan anak membawa satu buku cerita yang nanti tujuannya agar bisa dibaca oleh teman satu kelasnya. Di setiap hari anak-anak itu sebelum 5 menit pembelajaran itu diajak untuk
membaca buku yang ada di pojok baca seperti itu, dan satu orang siswa membacakan hasil bacaannya tersebut di dalam kelas seperti itu. Jadi hanya satu saja, tapi tidak Bapak Ibu, kalau kita lakukan membaca itu semua 34 siswa saya mungkin tidak selesai waktu. Dalam kalian literasi membantu individu berkomunikasi dengan jelas, memahami dokumen bisnis, dan mengakses sumber daya informasi yang relevan. Jadi artinya Bapak Ibu, betapa pentingnya literasi ini untuk membantu anak-anak didik kita di kelas ketika nanti mereka bisa menjadi orang-orang hebat seperti Bapak Ibu yang ada di sini, bisa menjadi guru atau lain sebagainya. Mereka mampu berkomunikasi dengan jelas, memahami dokumen-dokumen yang dunia kerja yang mereka akan sampaikan, lalu mengakses sumber daya informasi yang relevan. Jadi tidak hanya mengambil sumber-sumber yang tidak bisa, mereka bisa membedakan, oh ini tidak relevan, oh ini hoax, oh ini seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, terima kasih dan bahagia Bapak Ibu. Mengapa saya hanya menampilkan sedikit? Karena bagi saya diskusi itu yang paling penting, gitu. Berbagi pengalaman itu yang paling penting. Karena Bapak Ibu di sini mungkin yang ada di sini lebih hebat dari saya. Mungkin sudah banyak praktik baik yang Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu semua. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian saya kembalikan ke Bu Merita, mungkin nanti ada lebih tanya jawab, kalau bisa saya berbagi, kalau tidak bisa saya jadikan PR. Atau kalau ada rekan-rekan yang mau berbagi, karena di sini kan sistemnya kolaborasi, boleh saling berkolaborasi. Demikian saya akhiri. Mulai topik wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma, penyampaiannya sungguh luar biasa, memberi semangat pada kami, khususnya sekolah kami yang masih sangat membutuhkan ya informasi seperti ini. Baiklah Bapak Ibu semua, itulah pemaparan dari Bu Emma. Sebenarnya saya mengundang beliau ini sih untuk saya pribadi dan teman-teman khusus SMP kami ya, yang memang literasinya masih sangat rendah, dan ternyata beritanya tadi ya banyak yang menemani saya. Nah, semoga kedepannya gitu ya, kami yang masih rendah ini bisa meningkatkan sama-sama gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi. Ini Bu Asmarani sudah mengangkat tangan. Boleh Ibu menyampaikan pendapatnya atau ingin bertanya? Buka mikrofonnya langsung, boleh? Bu Asmarani? Gak ya? Apa kepencet? Ayo, kalau Ibu Asmarani belum siap, boleh Ibu Dwi Eka? Kalau ya, Bu. Monggo silakan Ibu Dwi Eka. Sebenarnya sharing aja sih ya Bu. Kebetulan saya ini kan basicnya sains. Mungkin Ibu Merita juga menyadari biasanya anak sains itu lebih ke to the point. Jadi kalau misalkan menjawab pertanyaan ataupun suruh mengungkapkan pendapat itu yang nggak apa ya, misalkan ditanya jelaskan bagaimana perubahan warna setelah perubahan warna pada lakmus. Jadi anak itu menjelaskan cukup misalnya pakai biru, nggak menggunakan ya tulisan yang benar-benar dari awal. Mungkin kameranya dimatikan saja Bu Dwi Eka supaya sinyalnya bagus. Monggo. Jadi kendala ketika menghadapi anak-anak itu, anak-anak juga to the point ketika menjawab menjawab pertanyaan yang memang dijawab harusnya gitu, mereka poin gitu. Jadi caranya biar anak-anak itu bisa menjelaskan struktural. Ya. Terima kasih Bu Eka, saya sudah menangkap pesannya walaupun tersendat-sendat dengan sinyal. Ya mungkin memang jawabannya betul gitu. Oh iya. Gitu, tapi masih.
Ya dah, terima kasih Bu Eka sinyalnya. Saya sudah menangkap ya, mungkin begini Bu Emma. Bu Eka ini kebetulan di sekolah kami ya Bu Emma. Dan basic beliau juga sama seperti saya. Kami sama-sama guru IPA, yang mana memang benar kami nggak bilang bangsa kami ya. Maksudnya kami itu dalam MIPA atau sains itu biasanya to the point katanya. Kalau disuruh cerita dia pasti ceritanya sedikit. Jadi kalau melihat kenyataan ini A B, dia jawabnya A gitu, nggak ada tambah-tambahannya. Apa A itu bentuknya bulat, ada garisnya enggak gitu. Nah anak-anak di tempat kami memang banyaknya dididik seperti itu. Nah bagaimanakah caranya gitu ya supaya anak-anak yang memang sudah biasa seperti itu kami didik bisa seperti murid-murid Mbak Emma gitu. Bisa mengungkapkan tadi kan ya, presentasi hasil mereka, padahal anak SD tadi ya kelas 4 ya. Nah ini kami di tingkat SMP saja kewalahan gitu ya, atau merasa agak susah gitu. Mungkin tips dan triksnya dari Bu Emma untuk membantu kami atau memberikan inspirasi pada kami. Kepada Bu Emma kami persilakan. Terima kasih Bu Eka, Bu Marita. Saya dulu memang begitu anak sains Bapak Ibu. Jadi memang ada literasi sains. Jadi literasi sains di sini bukan hanya literasi bahasa gitu. Jadi literasi sains itu artinya Bapak Ibu memang anak-anak yang sains rata-rata to the point gitu. Jadi bagaimana Bapak Ibu menyikapinya, mungkin dalam sains itu kan kayak seperti ada percobaan ya, seperti ada percobaan membuat es ataupun sebagainya. Itu tadi Bu, triknya itu melakukan presentasi gitu. Jadi presentasi itu menjadi sebuah kebiasaan di sekolah Ibu semua, Ibu Marita dan Bu Eka gitu. Jadi mungkin bisa ditempel menjadi ini SOP sekolah gitu. Seperti di sekolah saya. Jadi SOP sekolah, guru wajib anak-anaknya presentasi gitu. Jadi anaknya terbiasa gitu. Dengan begitu kalau saya yakin Ibu Marita kepala sekolah gitu tinggal ngomong tik gitu langsung selesai, pasti langsung gurunya. Bapak Ibu, saya ingin anak-anak di kelas kita dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 melakukan presentasi wajib gitu, setiap hari seperti di sekolah saya. Jadi itu saya tidak langsung serta-merta mendidik anak-anak itu bisa langsung presentasi anak kelas 4 Bu gitu. Jadi memang sudah kebiasaan setiap hari, kadang jenuh juga Bu. Jadi triknya untuk biar jenuh nanti kalau ketika Ibu melaksanakan sama seperti saya gitu, menjadi kebiasaan di sekolah, triknya itu jadi setiap presentasi itu ada yel-yel gitu. Jadi itu kan mereka lebih seru. Nah yel-yelnya itu selalu berganti-ganti sesuai dengan mata pelajaran gitu. Kan juga meningkatkan kreativitas mereka untuk berpikir kritis gitu. Jadi ketika mereka menyampaikan menyampaikan presentasi, misalnya di pelajaran matematika, presentasi matematika, pelajaran IPA, presentasi tentang IPA. Jadi buat yel-yel ya nak ya gitu. Awalnya itu saya pesimis Ibu, tapi lama-kelamaan yel-yelnya sekarang sudah berkembang gitu. Jadi artinya anak-anak itu yel-yel itu sesuai dengan mata pelajaran. Mereka yang bilang sendiri Bu, Umi boleh nggak kami itu presentasinya dengan dengan cara pembelajaran hari ini? Ya boleh saja. Hanya presentasi anak SD Bu, saya yakin anak-anak SMP itu lebih kreatif, jauh lebih hebat mungkin karena mereka sudah beranjak dewasa, remaja ya Bu ya, menjelang dewasa gitu. Jadi saya pikir lebih hebat dan lebih keren lagi. Kalau mereka cuma tepuk tepuk IPA, kami mau belajar IPA, seperti itu saja Bu. Tapi itu sudah pencapaian yang luar biasa menurut saya gitu. Jadi itu saja Bu Berita, kalau trik dari saya, jadikan itu pembiasaan gitu. Kenapa itu jadi pembiasaan? Karena dengan begitu saya yakin sekali sekolah Ibu bisa dengan mudah meningkatkan literasi, terutama dalam hal literasi bahasa yang berbicara. Jadi SOP tempel di, kalau saya tuh dibuat ini Bu Merita, dibikin banner besar tampilannya. Jadi setelah banner besar aja nggak cukup dengan banner besar. Jadi saya dikirim ke kepala sekolah itu ke kelas-kelas.
wajib SOP-nya presentasi gitu. Jadi itu sudah jadi kebiasaan Bu. Jadi memang benar untuk menumbuhkan itu dipaksa dulu awalnya Bu. Itu sepertinya jitu kalau untuk dilakukan di sekolah-sekolah yang lain. Kalau menurut saya nih Bu ya, dipaksa awalnya itu terpaksa Bu. Sebenarnya kesel banget, apa sih harus alurnya begini? Nah, kita kan punya dong kreativitas yang lain seperti itu ya Bu ya. Awalnya kita dipaksa, awalnya kami saya dengan Pak Dwi memaksa, akhirnya mereka juga terpaksa melakukannya dan akhirnya menjadi sebuah pembiasaan yang luar biasa seperti itu. Jadi ya dipaksa dulu ya, mau nggak kamu? Nggak mau, harus gitu. Jadi terbiasa. Begitupun baris, ibu bapak. Jadi itu tuh udah jadi paksaan dulu sebenarnya, dipaksa dulu sama kepala sekolah saya gitu. Ya tapi pemaksaan yang baik gitu. Bukan arti pemaksaan yang selain dipaksa itu kan mereka jadi termotivasi seperti ini. Jadi pembiasaan setiap hari. Jadi kalau nggak dilakukan setiap hari, nggak presentasi, anak saya tuh ngeluh, "Ih Umi kok hari nggak presentasi sih, nggak terus males," gitu. Seperti itu Bu. Seperti itu Bu Merita. Mungkin trik dari saya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menginspirasi Bu Merita dan rekan-rekan sekalian. Ya. Terima kasih Bu Emma atas pencerahannya. Sudah tergambarkan ya. Awalnya kami mengira literasi itu Ibu Emma dan teman-teman ya mungkin sama ya, anak itu disuruh baca gitu Mbak, ternyata kan dengan berbagai macam cara. Saya hanya berbagi saja ya, ini kemungkinan apa seperti ini gitu ya karena seperti itu memang perlu pembiasaan dan memang harus dari murid ya, dari guru dan murid. Nah, ini merupakan contoh ya. Ini karena gurunya ini belum menguasai literasi nih. Yang penting muridnya maju gitu ya. Terus mereka ya karena awalnya ini terlihat ya, awalnya mereka ya tidak biasa gitu ya berbicara di depan. Jadi ya ada yang mukanya ditutupi. Nah seperti ini kan, ada yang nggak ini ya, tapi mereka sudah berani menampilkan. Ini tampilan baru hanya kedua Bu Emma dan teman-teman. Saya sudah merasa agak terinspirasi dengan cerita Bu Emma. Kalau ini dilakukan setiap saat gitu ya, diwajibkan seperti tadi, mungkin memang akan terbentuk kali ya pembiasaan bahwasanya murid itu apapun pekerjaannya dia harus tampil gitu ya, dipresentasikan hasil dia itulah, sehingga dia nanti terbiasa membaca terus mempertanggungjawabkan pekerjaannya gitu. Mungkin seperti itu ya Bu Emma. Terus teman-teman, adakah yang lain yang ingin berbagi atau ingin menambahi ya dari apa yang disampaikan oleh Bu Emma? Tidak ada. Saya ingin, Ibu Nur Hasanah ya, monggo Ibu Nur Hasanah, mikrofonnya langsung dibuka saja. Terima kasih untuk Bu Merita, Bu Emma, dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum. Saya hanya menanggapi, menurut saya materi yang diberikan pada malam ini sangat membuat pencerahan yang membuat kita kembali muda nih kayaknya ya. Emak-emak ini jadi tambah muda kayaknya, pingin lagi ngajar lagi kayaknya gitu ya. Ternyata dari literasi yang disampaikan oleh Bu Emma itu membuat saya terinspirasi dan pingin banyak belajar lagi Bu Emma. Terima kasih banget. Semoga kawan-kawan juga bisa terinspirasi dari cerita kita malam ini. Sangat bermanfaat. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Hasanah. Bu Nur Hasanah merupakan pengawas kabupaten dan beliau mempunyai tugas yang luar biasa, dan seperti disampaikan oleh Bu Emma bahwasanya literasi Lampung Utara beberapa nomor di bawah bukan dari atas tapi dari bawah gitu ya.
dan mungkin sekolah saya juga masuk ke dalam daftarnya gitu. Jadi kita sama-sama nanti memperbaikinya, kita belajar tahap demi tahap, tidak bisa sekaligus ya Bu Emma, yang harus membutuhkan pembiasaan yang lebih, mungkin kerjasama dengan kepala sekolah, dengan kepala dinas kalau perlu ya. Mungkin teman-teman yang lain adakah yang ingin berbagi atau ingin menambahkan? Tidak ada. Saya ingin bertanya Ibu Emma, bagaimanakah cara mengevaluasinya gitu ya Bu Emma? Kan tadi apa ini khusus untuk kelas Bu Emma atau memang sudah ada jadwal rutin dari sekolah gitu ya? Oh ini kelas ini sudah menerapkan, yang ini belum, yang ini sudah baik, yang ini masih berkembang. Itu bagaimana cara mengevaluasinya yang sudah dilakukan di sekolah Bu Emma? Bagaimana Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Marita. Kalau ditanya bagaimana itu sudah dilakukan di kelas saya atau beberapa kelas lain, itu mungkin Bu Marita itu ada rencana tindak lanjut. Jadi awalnya itu memang awal inisiasinya kelas saya gitu. Jadi ketika Pak Dwi melihat oh seperti ini, nah diajak menjadi SOP ke sekolah. Kemudian beberapa kelas yang tidak melakukan itu dipanggil Ibu. Ditanya, kenapa Bu tidak ikut alur ini? Awalnya itu dipanggil, nanti dilihat ini yang berkembang bagaimana, kesulitannya seperti apa, ada perlu dibantu seperti apa gitu. Jadi tidak langsung hanya di kelas, memang itu membutuhkan tim Ibu Merita. Jadi Bu Merita itu tidak bisa melakukannya sendiri, jadi harus ada tim yang bisa mengevaluasi dan melihat bagaimana proses pembelajaran. Jadi ada mata-mata gitu. Kalau sekolah saya itu, kepala sekolah saya itu ada tim detektifnya gitu. Jadi tim detektifnya itu dari perjenjang itu ada mata-matanya, walaupun saya sudah tahu itu mata-matanya gitu. Cuman memang nggak semua orang tahu gitu. Jadi ada wakil dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai dengan kelas 6. Jadi tim-tim detektif itu melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas gitu. Apakah sudah presentasi, apakah guru ini terlambat atau seperti apa, atau seperti itu Bu. Jadi ada tim detektif yang tanpa sepengetahuan guru-guru yang lain akan melaporkan hasil-hasil tersebut kepada kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah itu mereviewnya dan memanggilnya, biasanya dipanggil. Kami itu setiap bulan rapat Bu, kadang-kadang jenuh juga ya Bu ya, jadi setiap bulan itu harus rapat evaluasi mengapa tidak melakukan SOP dan lain sebagainya gitu, karena manusia itu ada di titik terjenuh, kadang-kadang jenuh juga yang seperti saya sampaikan tadi, dikit-dikit presentasi seperti itu. Jadi memang ada tim evaluasinya, bagaimana tim-tim tersebut atau ya memang itu Bu, kerja sendiri itu tidak bisa gitu. Jadi memang perlu ada tim koreksi, tim evaluasi untuk menindaklanjuti rencana tindak lanjut yang akan yang telah dilakukan oleh rekan-rekan guru di sekolah gitu, seperti itu Bu. Jadi nggak bisa kita mengukurnya dari mana gitu, lihatnya apakah cuma di kelas saya gitu, di kelas lain terus gimana, seperti itu. Jadi RTL-nya itu dibuat per jenjang, nanti setiap jenjang itu melaporkan hasil-hasilnya kepada kepala sekolah. Oh ini Bu, ini kelas 1 nggak presentasi. Bagaimana Bu bentuk yang lebih konkretnya? Jadi di supervisi akademik Bu Merita, jadi di supervisi akademik itu guru wajib membuat video dan memvideokannya, kemudian membarcode-nya, kemudian hasil video itu kita akan menjadi salah satu tolak ukur, bukan menjadi satu-satunya tolak ukur, tapi kita akan melihat oh kelas ini sudah biasa presentasi, dilihat anaknya seperti Bu Merita tadi. Kalau sudah biasa presentasi, mereka nggak tutup malu begini. Kita itu lebih menyaman Bu kalau dengan presentasi, yang saya rasakan Ibu ya. Jadi kita itu cuma menjadi fasilitator saja, memang kan tugas guru itu di kelas hanya sebagai fasilitator. Jadi ketika mereka sudah presentasi, justru saya malah banyak belajar dari sisa siswa. Seperti itu sih Bu Merita, harus ada timnya gitu, tim detektif literasi. Oke ya, sangat luar biasa ya. Berarti memang kolaborasi dalam sekolah itu sudah solid ya, sehingga suatu ide atau suatu program bisa berjalan dengan baik gitu. Mungkin bagi kami nanti kami akan belajar ya, mencoba
Kalau kami memiliki kesulitan, kami akan bertanya terus kepada ahlinya, terutama Bu Emma yang memang sudah lebih dahulu mengetahui gitu. Pada teman-teman mungkin ada, jika memang ingin ditanyakan, yang jadi PR kami itu kan yang pembelajarannya ya Bu Emma untuk literasi itu. Nah, itu kira-kira sudah berapa lama ya? Ada tidak peningkatan di PMM-nya? Nah, kan ini PR kami itu kan PMM ya Bu Emma ya. Nah, kegiatan seperti itu tuh dulu mungkin kalau sekolah Bu Emma dari memang sudah hijau ya. Atau memang kalau kami ini kan basicnya dari merah gitu ya. Kami hanya ini bukan mengorek ya, bukan ini, tapi kira-kira ya ada tidak sih peningkatannya setelah diadakannya kegiatan seperti ini di rapat pendidikan khususnya SD Rejosari? Mungkin Bu Emma bisa menceritakan sedikit gitu ya. Baik Bu Merita, saya cerita sedikit. Itu terjadi pada tahun 2020 Bu Merita. Awal saya berada di sekolah itu gitu. Awal saya merasa masih menjadi bayi kecil, calon guru penggerak baru, calon aja Bu. Jadi awalnya bagaimana Bu? Disitulah saya mulai berpikir bagaimana nih meningkatkan literasinya. Rupanya Bu Merita, dalam hal berliterasi itu kan anak-anak kita pada saat ANBK gitu. Jadi yang saya optimalisasi itu anak-anak yang ANBK. Misalnya ANBK hari ini tahun ini jatuh pada kelas 5. Jadi ANBK di tahun itu untuk meningkatkan literasinya anak-anak tersebut, selain melakukannya dari hal yang paling dasar seperti yang disampaikan tadi, optimalisasinya itu pelurunya kita, anak yang mau ANBK. Jadi walaupun kita sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan yang tadi, itu tidak akan bisa meningkatkan literasi kalau si pelurunya tadi kita tidak asah, paling asah banget gitu. Jadi ibaratnya yang mau ANBK misalnya kelas 7 ya, kelas 7 itu yang diadakan privat, diadakan pembelajaran. Jadi Ibu, saya waktu itu pada tahun 2020 memang rapatnya masih setengah hijau semua, tetapi belum meningkat gitu. Jadi belum meningkat terlalu tingkat gitu. Dari 2021 sampai dengan 2022 itu hijau. Awalnya numerasi saya itu tidak hijau Ibu, orange gitu, agak-agak orange gitu. Jadi 2021 itu agak orange. Kemudian walaupun saya sekolah peringkat nomor 1 sampai dengan 12 setingkat nasional, tapi saya itu orange karena itu memang zaman-zaman COVID gitu. Jadi bagaimana triknya? Jadi yang saya lakukan adalah mengajak kolaborasi waktu itu dapat kampus merdeka Bu Merita. Jadi anak-anak kampus merdeka itu dioptimalkan untuk meningkatkan literasi dan numerasi di anak-anak yang mau jadi pelurunya itu gitu. Jadi itu diasah bagaimana hingga mengalami peningkatan gitu. Pada akhirnya lampunya hijau semua gitu. Jadi hijau semuanya, literasi hijau dan mengalami peningkatan. Nah itu Bu. Jadi artinya walaupun kita itu triknya Bu ya, walaupun kita itu sudah melakukan pembiasaan dari bawah, tetapi yang paling utama peluru yang akan maju untuk menghasilkan literasi yang hijau itu yang dioptimalkan gitu, diasah. Kalau bisa dipakein baju cantik-cantik gitu, ibaratnya cantik-cantik itu maksudnya diajak orang tuanya kolaborasi. Itu setiap hari kuisis Bu, setiap hari kuisis, dihantam soal-soal AKM, dihantam soal-soal yang berliterasi gimana gitu Bu. Jadi itu yang trik yang kami lakukan. Dan ini Bu Merita, mungkin nanti Bu Merita bisa lakukan di dalam sekolah Bu Merita. Contohnya seperti karena kan soal-soal literasi itu, soal-soal AKM itu soal-soal yang terdiferensiasi. Jadi ketika anak-anak Ibu Merita sudah terbiasa menggunakan soal-soal AKM, maka dengan mudah mereka akan bisa mengalami peningkatan. Itu tadi Bu triknya, di anak-anak yang mau AKM itu kita kasih, oh begini nah nanti tipenya seperti ini gitu. Jadi memang kita tetap Ibu laksanakan yang seperti ini dalam hal literasi, tetapi pelurunya itu harus benar-benar celing gitu, harus benar-benar clean. Ibaratnya pakai apa sih namanya, pakai krim yang mahal lah gitu, ibaratnya krim bisa langsung seperti itu Bu. Itu trik dari saya gitu untuk meningkatkan lapornya biar hijau gitu, selain trik dari bawah di bawah tadi seperti itu.
Ya, Dan terima kasih. ya, dan juga Ibu kadang kan untuk datang ke perpus nih Bu. Untuk datang ke perpus itu kan anak-anak nggak bisa ya Bu ya. Alah males lah kalau nggak ada pelajaran ke perpus, males. Apalagi perpusnya gitu, nggak suka lah gitu kan Bu ya. Jadi selain membuat perpusnya indah, membuat perpusnya nyaman, itu dibuat jadwal Bu. Jadwal kunjungan perpustakaan gitu. Dan itu di sana diberikan Bu Merita penanggung jawab, misalnya jadwal kelas 7A penanggung jawab Bu Dwi Eka, jadi wajib datang. Jadi Bu Eka tinggal lapor bagaimana Bu tadi kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7 sudah masuk ke kelas, siapa yang melakukan membaca, siapa yang tidak, siapa yang apa gitu, lapornya ke Ibu. Jadi Ibu lebih mudah bisa mengkoordinir guru-guru serta siswa-siswa Ibu di kelas. Yang itu trik yang saya lakukan ini Bu, apa namanya yang saya lakukan di sekolah gitu. Mudah-mudahan nanti harapannya Bu Merita bisa menerapkannya di sekolah Bu Merita. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Emma atas semangatnya yang sudah membuat saya agak terinspirasi. Ternyata ya memang seperti itu ya harusnya ya. Jadi walaupun pembiasaan sudah dilakukan gitu ya, ya yang mau bertempur siapa ya. Nah itu yang harusnya dipersiapkan lebih matang. Untuk mempersiapkan itu ya kita membutuhkan kolaborasi gitu. Oke Bu Emma, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Semoga kami bisa menirunya ya, walaupun mulai dari sedikit-sedikit gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ingin menanggapi. Itu sepertinya saya dan Bu Emma yang curhat-curhatan. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin berbagi cerita tentang literasi di sekolahnya. Ini ada Ibu Purlinda, ada saya Ibu siapa lagi nih. Jika memang tidak ada, ini memang waktunya saya tentukan hanya 1 jam ya, karena sudah malam juga gitu ya, jadi tidak bisa untuk mengeksplor lebih terlalu dalam gitu ya, karena ini membutuhkan praktek ya. Kalau cerita-ceritanya mudah ya Bu Emma, tapi saya sudah merasa ini prakteknya akan luar biasa karena membutuhkan pembiasaan ya. Pembiasaan itu tidak ada yang sebentar gitu, tinggal kita menerapkannya masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada lagi? Jika tidak ada, mungkin Mbak Emma kita bisa akhiri. Oke ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bu Emma untuk menutup acara kita hari ini. Tidak. Baik Ibu, saya tutup dengan pantun aja nih Bu. Oke ya. Baik Ibu, makan nasi sambal terasi. Cakep. Nambahnya sampai 2 kali. Oke. Kalau kita gemar berliterasi, ibarat berburu ilmu di katakan. Cakep ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya minta maaf ya Bu Merita, mungkin ada salah kata atau pengucapan saya, ambil yang baik, yang tidak baik jangan diambil-ambil gitu. Biarkan saja gitu. Demikian Bapak Ibu, sehat selalu Bu Merita dan rekan-rekan. Mudah-mudahan nanti bisa menerapkan literasi di sekolah, sehingga saya yakin sekali di tangan Ibu Merita bisa meningkatkan literasi di sekolahnya. Mudah-mudahan hijau sama seperti saya, begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Maaf ya Bu kalau Bapak Ibu, karena saya juga manusia biasa. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma atas kesediaannya memberikan ilmunya kepada kami yang haus akan ilmu ini, karena ini menurut kami hanya ya yang penting baca, kayaknya literasi baca buku gitu ya, diliatin gitu ya, namanya orang nggak mau baca buku. Nah itulah akhirnya sehingga ya rapotnya merah semua deh. Tapi tadi sudah dicerahkan ya, ternyata membutuhkan tips dan triknya ya, yang bisa membuka mata kami semua. Semoga kami bisa menerapkannya, ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Bu Emma.
Mungkin teman-teman yang memang tidak bisa mengisi daftar hadir karena apa, nanti saya lanjutkan di WA grup saja ya. Nah, untuk hari ini saya akhiri. Terima kasih Bu Emma atas kesediaan waktunya sudah memberikan kami ilmu. Kepada teman-teman mohon maaf jika penyelenggaraan ini kurang sempurna, yang memang kesempurnaan hanya dari Allah, dan kalau kami ya hanya banyak kekurangannya, semua dari kami semua gitu ya. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Emma. Oke ya, saya tutup ya.